A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil imani wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah 'alaika wa 'ala alika ya sayyidi ya Rasulullah aghithni syari'an bi izzatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa anshur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat pagi teman-teman semua, ayah bunda, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah pagi ini kita masih bisa dipertemukan, kembali dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan pembelajaran kita ya. Yang insya Allah pagi ini kita akan memulai dari halaman ke-387. Bagi teman-teman yang sudah bergabung, silahkan boleh dibuka surah Al-Qasas, surah ke-28, ayat ke berapa ini ya? Ayat ke-14. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Farida. Suaranya aman teman-teman? Aman suaranya enggak? Mudah-mudahan aman ya. Kalau suaranya kurang jelas atau mungkin suaranya agak-agak bocor sedikit, mohon maaf ya. Memang sepertinya di mikrofonnya nih yang memang belum stabil ya, belum ya belum pas aja mungkin settingannya. Baik, silahkan dibuka teman-teman semua ya. Dibuka halaman ke-387. Ada di halaman ke-387 ya, surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas, surah ke-28. Kita mulai ya, teman-teman ya. Sahabat-sahabat semua, ayah bunda semua, kita mulai. Kita mulai dari ayat ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Kita lanjutkan dulu tilawahnya ya. Sambil silahkan di tap dan di share live-nya. Sambil bantu bagikan, bantu syiarkan sambil kita lanjutkan tilawah dulu. ودخل المدينة على حين غفلة من
ahliha. Kalau dirasa sampai akhir ayat belum, atau sampai pemberhentian berikutnya belum kuat, boleh berhenti di min ahliha. Ya, untuk kita maksimalkan dari sisi nafasnya, biar tidak ngos-ngosan juga. Kita ulang dari min ahliha. Min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Haza min syi'atihi wa haza min aduwih. Aduwih, wawu tak perlu ditahan. Ya teman-teman ya, wawunya tidak perlu ditahan, cukup ditekan saja. Aduwih, tidak aduwih. Kenapa tidak dibaca atau tidak ditahan dulu? Karena sebelumnya bukan tanwin, atau sebelumnya tidak terdapat nun sukun. Ya, kita lihat di sana kan terdapat dal. Harokatnya apa di sana? Dhammah. Ya, harokat dhammah, bukan tanwin, bukan juga nun sukun, tidak didahului nun sukun. Aduwih. Aduwih. Ya, du monyongkan, kemudian masuk pada waw, aduwih. Jelaskan. Ya, pelafalan wawunya jelaskan. Kenapa? Karena sebelumnya kan ada huruf dal tuh. Dalnya sudah dhammah, dhammah kan monyong. Aduwih. Aduwih, tidak aduwih. Aduwih. Tapi aduwih. Jelas? Ya, ada dhammah di sana. Jadi jaga dhammah pada huruf dalnya, juga kemudian wawunya. Ya, wawunya tak perlu ditahan. Tekan saja nabr, ya, ada nabroh, dinaberkan saja. Lanjut berikutnya ada tanda jim jeda atau terus, boleh dijeda, boleh dilanjutkan. Kalau napasnya kuat dilanjutkan. Tapi kalau tidak kuat boleh jeda. Ya, kita jeda saja. Kita lanjut berikutnya, kalimat berikutnya atau baris berikutnya. Fastaghathahu allazi min syi'atihi 'ala allazi min aduwih. Sama. Di sini wawunya tidak perlu ditahan. Cukup tekan. Aduwih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman selamat bergabung. Selamat berakhir pekan. Ya. Mungkin ada yang masih kerja, ada juga mungkin yang masih nganterin anak-anaknya ke sekolah. Ada yang sedang di pasar, yang sedang jualan. Selamat beraktivitas teman-teman. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua, ayah bunda, sahabat semua, aktivitas apapun senantiasa diberkahi oleh Allah dan diberikan kelancaran oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan yang sudah gabung boleh dibuka halaman 387. Ya, kita sudah sampai di surah Al-Qasas, surah ke-28. Oke, kita lanjut. Berhenti di aduwihi, ada lam alif, maka di sini teruskan, ya. Kalau berhenti di sini bagaimana Kang? Kita ulang kembali ke kalimat berikutnya. Ulang dari min aduwi atau alalazi. Ulang dari sini. Alalazi min aduwihi fawakazahu Musa. Sa panjang 2 harokat, ya. Musa, Musa, Musa. Ulang dari fawakazahu. Fawakazahu Musa faqada alaih. Wasal aula, sebaiknya
lanjutkan. Tetapi kalau tidak kuat, napasnya boleh berhenti di sini. Lanjut. Qala hadza min amali syaitan. Syaitan, to-nya ditebalkan. Syaitan, to angkat pangkal lidahnya. Tapi tidak perlu dimonyongkan. Syaitan. Ada yang suka monyong saat ngucapin huruf to, ada tidak? Siapa yang masih sering kali monyong saat ngucapin huruf to? Nah, hati-hati. Ya. Saat ngucapin huruf to, jangan sampai monyong. Tidak perlu monyong bibirnya. Syaitan. To. Kang, saya masih monyong. Gimana cara latihannya? Bunyikan huruf ta dan huruf dal. Da, ta, da, ta, da, ta, to, to. Ya, tinggal naikin pangkal lidah, dia akan berbunyi tebal. Bisa difahami? Jelas? Syaitan. Tidak syaitan. Ya. Hati-hati, tidak dimonyongkan bibirnya. Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan. Teman-teman, ayah bunda, bapak ibu semua, selamat pagi semuanya ya. Yang sudah gabung silahkan boleh sambil di tap layarnya, sambil bantu syiarkan, sambil bantu bagikan ya. Moga-moga jadi jariah, jadi kebaikan untuk ayah bunda sahabat semua. Kita baru mulai, kebetulan Sabtu ada jadwal belajar dulu, jadwal ngajar dulu ya, dengan anak-anak santri. Jadi baru kita mulai pagi ini dari halaman 387. Lanjut berikutnya. Innahu aduwwum mudillum mubin. Allah ya Allah. Kita lanjutkan bacaannya. Temponya aman? Temponya aman gak? Waalaikumsalam Bu Neneng, Ibu Mimi, selamat bergabung. Aman temponya? Terlalu cepat atau sudah cukup? Aman ya? Temponya aman? Tempo bacaannya. Kalau temponya masih terlalu cepat, kita perlambat lagi, kita sesuaikan. Cukup ya? Oke, kalau begitu kita lanjut ayat ke-16. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya, berhenti di faghfirli. Fa hati-hati, tidak fo. Jangan sampai saat mengucapkan huruf fa di lafad faghfirli, ya, faghfirli, fa-nya jadi tebal. Hati-hati, fa-nya tidak perlu dibaca tebal. Jangan ketarik karena ada ghain setelahnya. Ya, coba kita lihat lagi. Ghain di sini. Coba lihat huruf ghain, faghfirli, tebal apa tipis karakternya? Ayo, Bapak Ibu yang sudah tahu huruf ghain itu termasuk huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Ya, huruf tebal apa tipis? Sinyal saya putus. Mungkin kurang bagus sinyalnya Bu Dewit ya. Turun dulu Bu Dewit. Ya, Bu Dewit turun dulu, nanti naik lagi. Tebal apa tipis? Kalau tebal, pangkal lidahnya terangkat atau terhampar? Oke, PLN Bunda Neneng. Waalaikumsalam Mama Fira, Bunda Lina. Kalau pangkal lidahnya terangkat, kalau tebal itu pangkal lidahnya terangkat atau terhampar? PLN atau PLT? Pangkal lidah naik atau pangkal lidah terhampar atau terangkat? Terhampar.
Hati-hati ya, PLN pangkal lidah naik, PLT pangkal lidah terhampar. Atau PLTN, pangkal lidah tidak naik. Yang mana? PLN atau PLTN? Waalaikumsalam dari Suyatmi, selamat bergabung. PLN yang tebal huruf ghainnya. Yang tebal itu huruf ghainnya. Huruf fa-nya jangan ketarik jadi tebal. Contoh bagaimana, Kang? Contoh yang tebal atau contoh huruf fa yang ketarik jadi tebal, bunyinya tidak fa tapi jadi fo. Faghfirli, fo. Jadi fo bukan fa. Kalau bunyinya fo berarti ketarik fa-nya jadi tebal. Sedangkan yang tebal pada lafaz faghfirli hanya ghain saja. Fa-nya jangan ketarik jadi tebal. Bisa dipahami? Jelas? Fa, faghfirli, tidak fo. Faghfirli. Hati-hati. Sama saat kita bahas lafaz Allah. Jadi teman-teman, ayah bunda, sahabat-sahabat semua, bapak ibu semua, kalau ada huruf tebal yang dia bergandengan dengan huruf tipis, maka pastikan yang tipis jangan ketarik jadi tebal. Ya. Fokuskan pada huruf yang tebalnya. Yang tipis jangan ketarik jadi tebal. Sempurnakan satu-satu. Fa-nya sempurnakan, ghain saat tebal juga sempurnakan. Kita lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan teman-teman, ayah bunda, bapak ibu semua sambil dibuka ya. Mushafnya dibuka halaman 387. Halaman 387. Oke. Kita lanjut berikutnya. Berhenti di faghfirli. Maka kita ulang dari faghfirli. Dari sana. Bisa langsung diulang dari faghfirli. Kita ulang dari sini. Faghfirli faghfarolah. Ha-nya dialirkan. Suaranya alirkan. Napas juga alirkan. Innahu huwal ghafurur rahim. Kita lanjut berikutnya ayat ke-17. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahira. Ulang dari falan. Falan akuna zahiran lil mujrimin. Fa-asbaha fil madinati khaifa. Kha, lihat rumusnya 5 MW pa. 5 harokat, madu wajib dibaca panjang. Lihat rumus ataupun lihat bentuk alisnya, kira-kira bentuk alis di lafad atau di kalimat khaifa. Itu alisnya tebal apa tipis, ayah bunda semua? Alisnya tebal apa tipis? Tebal. Ada giginya atau tidak? Ada taringnya atau tidak? Ada ya. Ada taringnya, ada giginya. Kalau ada taringnya, kalau ada giginya, berarti dia tebal. Alis tebal. Kalau alis tebal berarti hukumnya tadi, lihat rumusnya. 5 MW pa. 5 harokat, madu wajib dibaca panjang. Bagaimana caranya? 5 harokat itu, Kang, 5 harokat itu berarti 5 detik. Khaifa. Masuk detik ke-6, masuk pada huruf hamzah. Ya, kha panjang 5 harokat.
atau muqaddam 4 harokat. Ya, jelas. Terima kasih yang sudah berbagi nih, Kak Budi, Pak Budi, ahlan. Terima kasih kiriman mawarnya. Bunda Lili Suryani, terima kasih juga kiriman hatinya, barakallahu fikum. Yang sudah nge-share, yang sudah berbagi, yang sudah hadir, terima kasih. Sahabat-sahabat semua, kita belajar pagi ini ya, kita belajar bareng-bareng. Lanjut. Dari mana? Ulang dari khaifa. Khaifan yataraqabu fa idzal ladzi istansarahu bil ams. Nah, hati-hati kalau berhenti bil amsi, dilafadz bil amsi, maka mim sukun, sin juga sukun. Bil ams, sin tetap dibunyikan, alirkan napasnya, alirkan pula suaranya. Tidak bil ams. Nah, hati-hati. Tapi bil ams, alirkan napas dan suara. Karena dia punya sifat hams dan juga rokhawah. Oke, kita ulang dari mana? Ulang dari faiza, dari sini. Faizal ladzi istansarahu bil amsi yastasrikhuh qala lahu Musa innaka laghawiyyum mubin. Di sini ada innaka, 2 GHDE, 2 harokat, gunnah dengungkan. Ya, 2 harokat dibacanya gunnah, hukumnya gunnah, bacanya dengungkan. Simpan tangan kita di hidung. Kalau getar, hidung kita terasa bergetar, atau ketika kita buka tutup hidung kita ada perubahan suara. Berarti sudah masuk ke rongga hidung. Ya, sudah masuk ke rongga hidung. Tahan 2 harokat. Wa ghunna mimma summa nunan syuddida wa sammi kulla harfa ghunnatin badah. Mim dan nun bertasydid 2 harokat GHDE. Laghawiyyum. Kalau ini ada dhammatain, bertemu setelahnya ada mim. Lihat rumusnya. Apa rumusnya? Di sini rumusnya 2 IGDE, 2 harokat. Hukumnya idgham, idghamnya idgham bigunnah, dibacanya dengung. Bigunnahnya bigunnah kamil karena hurufnya adalah mim. Laghawiyyum mubin. Laghawiyyum mubin. Perhatikan. La tipis, gha tebal. Naikin pangkal lidahnya. Laghawiyu, wiyu, ya bertasydid maka tekan. Laghawiyyum. Nah, masuk ke mim bertasydid. Laghawiyyum. Yum. Bisa? La gha, tidak la gha. La gha, tidak monyong tapi la gha. La gha. Laghawiyyum mubin. Bi jangan sengau, bi jangan samar. Kak Alman, Pak Alman, ya, buka, atau Bunda mungkin izin ya kalau ada kesalahan penyebutan atau pemanggilan. Buka halaman 387. Ya.
Teman-teman, sahabat semua yang sudah gabung, dibuka halaman 387. Hati-hati ya. Laghawiyyum lihat coba pegang hidungnya. Kalau dipegang hidungnya suara aman, tidak berubah, tidak ada perubahan pada suara, berarti aman dari sengau. Kenapa Kang memang tidak sengau? Tidak. Ya, tidak perlu dengung saat mad arid li sukun. Karena saat kita berada di bagian madnya, panjangkan madnya, dan bunyi mad itu dari mana? Dari al-jauf, dari rongga mulut, bukan dari rongga hidung. Mubi. Kalau yang berubah bagaimana contohnya Kang? Mubi. Nah, beda ya. Bisa membedakan antara yang dengung dan yang enggak dengung? Alhamdulillah. Ahlan. Waalaikumsalam Bunda Sri Haryati. Terima kasih Uti, Mbah Uti. Barakallahu fikum. Sudah ngasih mawar pagi ini ya. Masya Allah. Baik, kita lanjut. Ayo, kita lanjut berikutnya. Laghawiyyum mubin. Tadi sudah kita bahas 2 harokat. Idgham bi gunnah kamil. Baca dengung. Dibaca dengung. Lanjut. Ayat ke-19. Surah Al-Qasas halaman 387. Falamma an arada an yabtisha billazi huwa adu. Kita ulang dulu. Ayyabtisha sama. Kalau tadi idgham bigunahnya kamil karena huruf bigunahnya adalah mim. Kalau di sini ayyabtisha dia juga sama. 2 harokat, tahan 2 harokat, idghamnya sama, idgham bigunah. Tetapi di sini bigunahnya bigunah nakis. Perhatikan. Masih berbunyikah saat kita tutup hidung kita? Kalau masih berbunyi, berarti kadar dengungnya tidak sempurna. Ya, berbeda dengan tadi. Aduum. Nah, dia terhenti. Tapi kalau di sini, nakis. Apa saja hurufnya? 2. Tulis, ayo. Apa saja hurufnya? Ada 2 ya. 1 ya, 2 waw. Huruf waw ya. Al-waw dan al-ya'u yang masuk ke mana? Ke idgham bi gunnah naqis. Berikutnya, kemudian pada saat kita berhenti di lafaz adu. Di sana ada tasydid, betul ya? Maka pastikan tekan. Ada penekanan. Adu. Tidak adu. Billazi huwa adu. Tidak huwa adu. Huwa adu. Huwa adu. Tapi huwa adu. 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 Ya. Karena dia tasydid. Kita ulang dari billazi. Di sini ada lam alif, berarti kita lanjutkan saja ya. Billazi huwa aduwwul lahuma qala ya Musa. Sa 2 harokat saja. Walaupun ada tanda alis, dia akan nampak. Tanda alisnya akan nampak fungsi saat diwasolkan bacaannya. Kalau berhenti maka panjang 2 harokat saja. Kita ulang dari sini.
Qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsa. Itu ada mim mengurai ujungnya, Kang. Apa tandanya? Ini kalau ada mim mengurai seperti ini, ke bawah, bukan ke samping, ke bawah. Ini tandanya tanwinnya nanti berubah jadi bunyi mim. Gantikan bunyi n atau tanwin pada bunyi mim. Ya, nanti di depan ketemunya dengan huruf ba. Tapi kalau berhenti, maka nafsa 2 harokat. Nafsa sebagai mad maiwad. Kalau berhenti, misal karena napas kita nggak kuat, nggak sampai pada wakof berikutnya, maka nafsa bukan tahan, baca 2 harokat. Mimnya bagaimana? Abaikan saja dulu, karena bacaannya berhenti. Nanti kalau baru kalau kita lanjutkan, ini membantu untuk memberikan informasi kepada kita kalau tanwin atau bunyi nun sukun atau bunyi n itu gantikan menjadi bunyi mim. Ulang dari kama. Kama qatalta nafsan bil ams. Hati-hati. Sin tetap alirkan, tetap suara dan napasnya alirkan. Bil ams. Tidak bil ams. Bil am. Kalau bil am, sinnya hilang. Ya. Jadi kalau ada 2 huruf yang dia sukun, maka dua-duanya perlu kita perhatikan. Contoh pada lafaz bil amsi, mim sukunnya sempurnakan, jangan sampai ada pantulan bil ams. Bil am. Ada yang suka memantulkan mim? Ada yang masih suka memantul-mantulkan mim? Siapa di sini? Coba. Ya, hati-hati. Tidak dipantulkan. Mimnya jangan sampai tawalud. Jangan sampai ada bunyi siluman. Ya, tuh Bunda Eti sudah tidak, Bunda Faridah tidak. Alhamdulillah. Ada yang masih memantul. Mim, lam, apalagi. Banyak ya. Hati-hati, jangan dipantulkan. Yang memantulkan hanya 5. Ya, ba, jim, dal, to, dan qaf. Maka selain itu tidak perlu memantul. Sama pada mim sukun, juga jangan memantul, sekaligus awas, hati-hati. Saat mim sukun juga jangan sampai dijeda. Mim sukun itu kan izhar syafawi. Jelas, mesti jelas mimnya. Jangan samar. Bil am terdengar nampak jelas mimnya. Bil ams. Bil ams. Jangan memantul mim sukunnya, jangan dijeda, jangan ditahan kelamaan. Bil ams. Ya, perhatikan 3 hal itu yang sering kita bahas. Oke, kita lanjut. Ya, bil ams, sinnya tetap dialirkan. Lanjut berikutnya. In turidu illa an takuna jabbaran fil ard. Ulang dari illa. Illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turid. Wa ma turidu an
تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك Ya'tamiru hamzah saat sukun maka putus bunyinya, putus suaranya, tidak dialirkan ya, syiddah bukan rokhawah. Ya'tamiru nabik. Kita ulang dari sini. Ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Allahu Akbar. Allah ya Allah. Ustaz izin turun dulu. Mangga silakan Bunda Wida. Terima kasih Bunda Wida sudah hadir pagi ini ya. Masya Allah. Kita lanjut berikutnya ayat 21. Yuk teman-teman yang sudah hadir, yang sudah gabung boleh sambil terus bantu di tab layarnya ya, bantu disiarkan. Oke, kita bagikan. Moga-moga jadi kebaikan, jadi keberkahan bagi ayah bunda yang sudah nge-share. Saya doakan semuanya, semoga Allah berikan kelancaran di setiap aktivitas ayah bunda semua. Allah limpahkan keberkahan untuk kita semua ya. Juga diberikan keistiqomahan untuk beribadah, beramal salih. Amin ya rabbal alamin. Kalau sodlam itu wasol aula itu utamakannya dilanjut ya, tapi boleh berhenti, cuman lebih utama dilanjut ya, lebih utama dilanjut. Ini kalau nafasnya sampai mah silahkan dilanjut, tapi kalau misalkan nafasnya tidak sampai maka jeda saja. Makanya di sini kan ada terus itu ditebalkan, lihat tulisannya tebal kan? Lebih tebal terus dibanding dengan jeda. Tandanya apa? Berarti terusnya prioritaskan, utamakan terus, baru jeda. Nah, tapi jeda juga boleh kalau napas kita tidak sampai. Nah, tidak diulang, ya, dilanjutkan saja. Beda dengan lam alif, ya. Kita bahas yang sederhana-sederhanakan. Saya sederhanakan bahasanya ya, biar mudah untuk difahami. Nah, kalau ada yang masih belum paham, silahkan nanti boleh ditanyakan. Lanjut. Tadi berhenti di ya'tamiruna nasih. Lanjut ya, 21. Fakharaja minha khaifan yataraqqab. Ba asalnya dhammah. Saat waqaf dia jadi sukun. Saat sukun huruf ba dia punya sifat yang namanya qalqalah. Betul ya? Ba asalnya dia dhammah. Saat sukun, saat waqaf dia akan jadi sukun. Nah, ini kaidahnya kaidah sukun mahad. Jadi sukun mahad itu adalah ketika huruf yang semula berharokat kemudian dia jadi sukun saat berhenti. Nah, itu kaidah sukun mahad. Nama sukunnya sukun, arid. Kaidah mensukunkan namanya kaidah sukun mahad. Nama sukunnya sukun arid. Ya.
Jadi sukun yang baru. Kenapa? Karena harokat aslinya bukan sukun. Harokat aslinya dia dhammah. Tetapi karena berhenti jadi sukun aridi dengan kaidah sukun mahad. Nah ini saat sukun berarti dia punya sifat apa? Qalqalah. Betul ya? Coba kita pastikan dulu di buku panduan tahsin. Buku panduan tajwidnya. Silahkan dibuka bagian huruf ba. Ada halaman di berapa? Di halaman berapa huruf ba? Ba itu di halaman 66 ya. Silahkan dibuka halaman 66. Tuh kita lihat. Bagian sifat qalqalah ada di samping kiri. Ya, tuh lihat. Keterangannya apa? Disukun memantul. Jadi memantulnya huruf ba saat dia sukun. Ya. Huruf ba akan memantul saat dia sukun. Contoh pada lafaz ini, contoh pada yataraqqab. Nah, di sana sukun tidak ba-nya, sukun. Masa sih Kang sukun itu kan harokat dhammah. Tadi kan sudah dibahas kalau saat waqaf dia jadi sukun. Maka memantul tidak? Memantul. Qalqalahnya qalqalah apa di sana? Ada di akhir kalimat, hukumnya apa? Qalqalah kubra. Betul ya? Qalqalahnya qalqalah kubra. Ada di akhir kalimat. Kalau mad arid disukun artinya apa Kang? Mad yang bertemu dengan huruf yang sukunnya sukun baru. Ya. Contoh liyaqtuluka. Nah ini liyaqtuluk. Kalau berhenti di liyaqtuluk, lu-nya jadi mad arid disukun. Asalnya kan mad asli nih. Mad asli atau mad tabi'i dua harokat. Kalau diwasalkan liyaqtuluka fakhruj. Tapi liyaqtuluk akan jadi mad arid disukun saat dia waqaf. Kenapa? Karena mad bertemu dengan kaf yang jadi sukun karena sebab waqaf. Sukun arid, sukun baru. Nah, tadi ada pertanyaan dari Bunda Lina ya, jadi kita bahas sedikit. Faham sampai sini? Jadi mad arid disukun saat ada mad bertemu dengan sukun atau huruf yang sukunnya baru, yang semula dia berharokat. Baik, balik ke sini. Yataraqqab. Yataro. Pelafalannya perhatikan. Cara melafadzkannya. Yataraqqab. Yataro. Lihat, tidak yataraqqab. Tapi yataraqqab. Ra-nya tebal. Ya, ra-nya tebal. Oke, kita lanjut. Ba-nya pantulkan dengan qalqalah kubra. Lanjut. Qala rabbi najjini minal qawmiz zalimin. Kita ulang. Qala rabbi najjini minal qawmiz zalimin. Bertemu dengan lafaz qaumi. Hati-hati teman-teman, sahabat, ayah, bunda, abang, kakak semua. Minal qaumi, tidak minal qaumi. Minal qaumi. Hati-hati. Lihat bibirnya. Minal qaumi. Tidak demikian. Ya, tapi pastikan qaf jangan monyong. Minal qa. Minal qa. Angkat pangkal lidahnya. Minal qa. Minal qa. Tidak minal qa. Antara satu minal qa dengan minal qa sama tidak? Ada perbedaan dari dua contoh yang saya contohkan? Ada tidak? Perhatikan. Minal qa. Minal qa dengan minal qa. Minal qa. Ada ya? Maka hati-hati. Qaf jangan sampai ikut-ikutan monyong. Yang monyong hanya waw sukun.
Yang monyong apa? Yang monyong, yang maju hanya waw sukun. Qafnya jangan ikut-ikutan. Nah, coba. Siapa yang masih ikut-ikutan qafnya jadi monyong saat bertemu dengan waw sukun, ada? Ada yang suka? Ada yang ikut-ikutan qafnya itu jadi ikutan monyong. Bunda Nur, saya. Siapa lagi? Latihan. Minal qa. Tidak. Minal qa. Ya, jelas? Bisa dipahami? Aman ya? Najini minal qawmil zalimin. Sama, za juga. Minal qawmil za. Qawmil za. Tidak qawmil za. Za. Bibirnya maju. Monyong, tidak. Ya, yang diangkat pangkal lidah. Ya, teman-teman semua. Jadi kalau kita menebalkan bunyi itu bukan letaknya di bibir, tapi letaknya di mana? Letaknya di pangkal lidah. Waraqiqan mustafilan min ahrufi. Dan tarkikanlah, tipiskanlah setiap huruf yang dia punya sifat istifal. Mafhum mukhalafahnya berarti tafkhimkan, tebalkan. Huruf yang punya lawan dari istifal apa? Isti'lah. Nah, paham ya? Oke, itu pelafalan. Jadi pelafalan huruf-huruf tebal itu tidak sambil monyong, tidak sambil maju. Yuk, baca dan tulis di kolom komentar. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Lanjut, berikutnya halaman 388. Kita masuk ayat 22. Ya, sebelum dilanjut teman-teman, silakan boleh bantu klik pojok kanan bawah, ya. Klik tanda pojok kanan bawah, tanda panah. Ada ya? Nih bagian bawah nih, bagian bawah. Ya, diklik pojok kanan bawah, silakan bagikan dulu, ya. Yang baru gabung, yang belum follow, silakan boleh follow dulu. Insyaallah kita belajar 2 kali ya, setiap malam dan setiap pagi. Tadi malam izin tidak ada ya, karena qadarullah tadi malam ada acara, ya, ada agenda lain, jadi belum sempat menemani ayah bunda semua. Ya, kita lanjut pagi ini. Biasanya pagi jam berapa Kang? Badak subuh. Ya, badak subuh biasanya sekitar pukul 6 atau pukul 7. Nah, khusus setiap Sabtu biasanya biasa kita mulai agak siang jam 7. Ya, biasanya agak siang kita mulai jam 7. Baik, kita lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani. Berhenti di ayyahdiyani. Ni-nya panjang 2 harokat. Ya. Ayyahdiyani. Ayyahdiyani. Tidak perlu lebih dari 2 harokat. Ya. Ulang dari mana? Ulang dari sini. Ayyahdiyani. Ayyahdiyani sawa'as sabil. Bi panjang 2 atau 4 atau 6 harokat, mad arid li sukun. Nah, Bunda Lina, ya, tadi sudah kita bahas ya.
Jadi kalau ada mad bertemu dengan huruf yang tiba-tiba sukun, maka madnya mad arid lis sukun. Jelas? Aman? Contohnya mana? Contoh pada lafaz as-sabil. Mana madnya? Madnya di bi. Bi itu kan mad. Bi, mana tandanya Kang? Ini ada kasroh. Ya, ba harokat kasroh, setelahnya ya sukun. Ingat rumus mad itu apa? Kalau ada alif sebelumnya fathah. Ya. Ingat rumus mad itu apa? 1. Kalau ada alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, waw sukun sebelumnya dhammah. Maka itu rumus mad. Mad yang asli, mad yang tabi'i. Seperti pada lafaz as-sabil. Bi itu kan panjang 2 harokat. Ya, panjang 2 harokat, ada mad asli. Jadi kalau dilanjutkan nih, kalau diwasolkan tidak ada mad adil sukunnya. As-sabili walamma. Bi-nya jadi 2 harokat. Dia akan jadi 4 atau juga jadi 6 harokat. Maka saat sukun. Nah, ingat, mad arid li sukun itu bagian dari mad far'i. Ya. Jadi kan mad far'i itu kan ahkamul mad itu ada 2. Mad asli, yang sebelah kiri mad far'i. Mad far'i salah satunya mad arid li sukun. Sebab sukun. Kalau mad asli itu mad yang dia tidak ada sebab apapun. Tidak ada sebab bertemu dengan hamzah, tidak ada sebab bertemu dengan sukun. Tapi kalau mad far'i itu adalah mad yang terjadi karena sebab bertemu dengan hamzah atau sebab bertemu dengan sukun. Bisa dipahami? Aman ya? Kang, nun sukun ketemu ya. Yang ini ketuk dua ketukan. Lihat rumusnya Bunda ya. Bunda Sri, lihat rumusnya. 2 IGDE. 2 harokat idgham bi gunnah. Ya. Bi gunnahnya bi gunnah nakis. Ya. Bacanya dengung. 2 harokat. Ai. Jelas? Lanjut. Walamma. Berikutnya ayat ke-23. Walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummah. Kalau tidak kuat berhenti di ummah. Ummah juga sama. Mim bertasydid, lihat rumusnya 2 harokat idgham bi gunnah, baca dengung. Ya, 2 harokat idgham bi gunnah, dengungkan. Bukan yang ini, maaf yang ini nih. Ini mah nanti yang depan berikutnya ada tanwin bertemu mim. Tapi kalau mim bertasydid, lihat rumus sebelah kanan, mohon maaf ya. Sebelah sini nih, lihat. 2 harokat GH DE. 2 harokat ketuk, 2 harokat tahan, 2 harokat gunnah. Baca dengung. Jelas? Aman? Ummatan. Start kalau dapat nun sukun ketemu ya yang tidak bertasydid. Sama, idgham bi gunnah. Ya, jadi tasydid itu ada beberapa yang menyertakan tasydid, ada beberapa juga yang tidak menyertakan tasydid. Ya. Jadi jangan terkecoh tidak adanya tanda tasydid. Karena kalau sudah kita ketahui rumusnya, nun sukun bertemu dengan huruf ya, baik itu ya, tentu ya-nya ya yang berharokat ya. Baik itu bertasydid atau tidak, pastikan dia adalah idgham bi gunnah. Kecuali kalau terjadi pada satu kalimat. Contoh pada dunya. Dunya bukan idgham bi gunnah.
Kalau dunya idhar mutlak. Nah, mungkin yang dimaksud oleh siapa tadi yang bertanya? Kak Jalil, ya, mungkin yang dimaksudnya yang itu ya, seperti lafadz ad-dunya. Kalau seperti lafadz ad-dunya itu tidak perlu diidghamkan. Di ad-dunya kan tidak ada tanda tasydid ya. Tapi rata-rata idgham bigunah itu rata-rata dia disertakan tanda tasydid, terutama di mushaf yang percetakan Indonesia. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan ada beberapa yang tidak menyertakan tanda tasydid. Tapi kalau yang dimaksud oleh Kak Jalil tadi adalah lafadz ad-dunya, maka di sana bukan idgham bigunah, tapi izhar mutlak. Jelas ya? Oke, kita lanjut dulu yuk. Betul, izhar mutlak. Ulang dari mana? Tadi berhenti di ummah, ulang dari wajada. Wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun sama. Jangan sengau, jangan dengung, jangan ada suara yang ke rongga hidung. Coba praktik bareng-bareng yuk. Bunyikan lapad yaskun. Sambil tutup hidungnya atau sambil buka tutup hidungnya. 1, ikuti cara saya. 2, 3. Hitungan 3 semua praktek. Siap ya? 1, 2, 3. Ada yang berubah? Ada yang berubah saat kita mengucapkan yasku sambil dibuka tutup hidungnya? Siapa yang berubah? Tulis. Saya. Siapa? Siapa yang masih berubah bunyinya? Siapa yang masih berubah? Yang sudah tidak berubah berarti sudah selamat dari bunyi sengau, dari bunyi dengung. Atau Fitri, Bunda Dahria, siapa lagi? Bunda Lina tidak, alhamdulillah. Hati-hati ya. Kenapa? Perhatikan. Nih, lapad yaskun itu kan ada nun. Ya. Nun itu saat di mana nih? Mana tadi ini? Yaskun. Ini nih. Nun itu saat dia sukun maka akan ada dengung. Walaupun kadar dengungnya nanti lemah. Martabat dengung itu kan ada beberapa martabat, ada beberapa urutan. Kapan-kapan kita bahas. Ya, ada martabat dengung itu yang lemah. Sampai pada derajat ataupun martabat dengung yang kuat. Yasku, panjangkan ku 2 atau 4 atau 6. Yasku tanpa dengung masuk pada nun. Yaskun. Nah, rata-rata seringkali kalau kita tidak memperhatikan, jadinya dengungnya itu ketarik saat kita mengucapkan madnya. Yaskun. Rata-rata demikian kalau tidak hati-hati. Namanya hukum apa? Mad arid disukun. Ya, kita sedang bahas pelafalannya atau banyak kesalahan umum yang seringkali terjadi. Ya, saat ada mad arid disukun yang diakhiri sukun ataupun hurufnya itu huruf nun atau huruf mim yang punya karakter dengung. Biasanya rata-rata ketarik tuh dengungnya, hati-hati. Ya. Jadi tadi beberapa yang bilang dengung atau yang bilang sengau, latihan. Latihannya bagaimana? Tadi cara buka tutup ataupun cara latihannya dengan buka tutup hidung kita. Yasku. Kalau dibuka tutup hidung kita, bunyi tetap aman, tidak berubah, tidak goyang sedikit pun, maka berarti suara ataupun bunyi saat kita membunyikan mad arid disukun sudah aman. Ya. Bisa difahami? Jelas? Alhamdulillah. Ngeleg. Kak Oces ngeleg. Benar ngeleg gak? Di yang lain aman gak suaranya? Bisa ya?
Suaranya aman. Aman suaranya? Aman, alhamdulillah. Kita baru 1 jam. Baru 1 jam. Ya. Jadi teman-teman yang baru gabung, ada yang baru ikutan, yang baru pertama kali hadir? Silahkan. Salam silaturahim dari saya, Kang Zen. Ya. Jadi live tutor ngaji biasanya kita adakan setiap pagi dan juga malam. Pagi ba'da subuh, malam biasanya ba'da maghrib. Ya. Jadi yang baru gabung pastikan nanti sudah gabung di grup juga. Biar dapat informasinya, dapat rekaman ulangnya. Nanti saya kirim rekaman ulang. Sudah mulai ya? Alhamdulillah nih sekarang sudah bisa. Kalau kemarin karena ada ada trouble di device-nya, di laptopnya. Jadi agak sulit ngedownload rekaman ulangnya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah bisa. Ya. Jadi insya Allah setiap selesai live ini nanti saya download, kemudian saya upload dan saya kirim link untuk pemutaran rekaman ulangnya di grup. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya. Wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Ada waqaf jim, itu jaiz, boleh jeda, boleh terus. Ya, boleh jeda, boleh terus. Kita lanjut. Qala ma khatabukuma. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. Kita ulang lagi. Kita ulang sekali lagi. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. Panjangkan ainnya 5 harokat, 5 MWPA. Saat waqaf boleh panjang 6 harokat. Dengan catatan hamzahnya ada di akhir kalimat seperti pada lafaz ar-ri'a. Yusdirar ri'a, yusdirar ri'a. Boleh 6 harokat saat waqaf. Ya, kemudian setelah panjang ainnya putus suaranya. Kenapa? Karena hamzah karakter suaranya diputus. Hamzah saat sukun itu putus suara. Pamit Ustaz, mangga silahkan Bunda Nur, terima kasih sudah hadir ya. Teman-teman yang baru gabung, yang baru ikutan, selamat bergabung. Kita sudah sampai di halaman 388, juz 20, surah Al-Qasas, surah ke-28. Napasnya pendek, alhamdulillah, latihan, tidak apa-apa. Ya, latihan. Jadi kalau yang napasnya nih, napas-napasnya belum sampai, latihan, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Kalau ternyata setelah latihan belum bisa juga, belum bisa belum bisa sampai, ya alhamdulillah. Lama-lama juga insya Allah bisa. Ya, jadi sabar. Yang penting latihan. Yang penting istiqomah untuk latihan. Lanjut. Pulang dari hatta. Hatta yusdirar ri'a wa abuna syaikhun kabir. Syaikhun, syaikhun, ya sukun, sebelumnya ada fathah maka harfulin, bacanya lunak. Syaikhun, syaikhun. Kita ulang lagi. Hatta yusdirar ri'a wa abuna syaikhun
kabir. Kabir. Ra yang sebelumnya didahului oleh ya mad. Mana ya mad? Nih lihat. Di sini ya mad. Ya mad. Ingat, ya itu ada ya mad, ada ya lin. Ya. Ya sukun itu ada yang kategorinya sebagai ya sukun mad, ya sukun lin. Bagaimana cara kita membedakannya? Lihat sebelum ya sukunnya. Kalau sebelum ya sukunnya itu kasrah, maka ya sukunnya sebagai ya sukun mad. Tetapi kalau sebelumnya itu fathah, maka ya sukunnya sebagai ya sukun lin. Contohnya mana? Tuh, sebelahan. Lihat di contoh. Ya, yang pertama ada ya sukun, sebelumnya fathah. Berarti ya sukunnya lin. Yang kedua, ya sukunnya sebelumnya ada kasroh, maka ya sukunnya mad. Bedanya apa, Kang? Ini berkaitan khusus pada saat membahas huruf ro. Ya, berkaitan saat kita bahas huruf ro. Jadi kalau ada huruf ro sukun, lihat kabirun, ro-nya jadi sukun. Ya, ro-nya sukun karena sebab waqaf. Kemudian sebelumnya ada ya sukun, ya-nya ya mad, dan sebelumnya ada kasroh. Maka ro-nya kira-kira yang sudah tahu atau yang masih ingat. Ro-nya dibaca tebal apa tipis? Kalau didahului oleh ya mad, kemudian didahului juga oleh kasroh. Kira-kira dibacanya tebal apa tipis? Cara bacanya tebal apa tipis? Tipis. Bacanya beda, Kang? Sama. Ya, sama itu kalau saat waqaf dia sama-sama dibaca panjang. Syaikh jadi panjang. Kabir gitu ya. Tapi secara prinsip dia berbeda, tapi beberapa kondisi dia sama panjangnya. Syai itu ya bukan mat, Ustaz, bukan. Syaikhun itu ya-nya ya lin. Jadi makanya ya-nya harful lin. Disebutnya sebagai harful lin. Apakah jadi madlin? Kapan dia jadi madlin? Saat waqaf. Ya. Makanya syaikhun tidak perlu dipanjangkan. Tidak dibaca syaikhun kabir. Tidak, syaikhun kabir. Syaikhun. Lunakan saja. Dibacanya lunak. Jelas? Jelas. Nah, bungkus. Bungkus. Alhamdulillah. Ya. Sudah 1 jam 8 menit. Masya Allah. Aman? Alhamdulillah. Ahlan Bunda Sania. Selamat bergabung. Ya, saat waqaf madlin, saat di tengah-tengah harful lin. Nah, ro-nya tadi apa? Ro dibaca tipis. Berarti dihamparkan pangkal lidahnya. Kabir. Tidak kabir. Tidak kabir. Hati-hati. Alhamdulillah. Kalau kasrah harfu mad. Kalau sebelumnya, ya sebelumnya kasrah, betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini gimana kabarnya? Ini sehat semuanya? Saya belum sapa-sapa ya. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir, 120-an. Masya Allah. Kita mudah-mudahan terus diistiqomahkan ya. Jadi istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam
amal solih, istiqomah dalam belajar Quran. Ya, untuk bekal kita. Mangga silakan Bunda Vivi, ya. Yang mau beraktivitas, mau turun silakan. Terima kasih sudah hadir pagi ini. Yang sedang kurang sehat Allah sembuhkan. Yang Allah titipkan sakit segera Allah sembuhkan. Bunda Ratna ahlan, waalaikumsalam warahmatullah. Ya, yang sedang dihadapkan dengan pesan cinta dari Allah, Allah lapangkan, Allah kuatkan. Ya. Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Bunda Faridah, doa terbaik. Kembali untuk yang mendoakan. Kembali untuk ayah bunda yang mendoakan. Alhamdulillah. Ya, sudah semakin membaik insya Allah. Walaupun masih agak berat suara ya. Biasanya kalau sudah parau itu agak perlu pemulihan 1-2 pekan biasanya. Ya, jadi suaranya kan kemarin hilang tuh seminggu. Ya, alhamdulillah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut yuk. Lanjut berikutnya ayat ke-24. Ya. Kita lanjutkan dulu. Ayat 24. Ya, masih agak-agak berat suara. Lanjut ya. Bismillah insyaallah. Selama diberikan kemampuan, selama diberikan kesehatan, bismillah, kita gaskeun ya. Ya, lanjut. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Kalau terlalu panjang kita ulang. Kita berhenti di ilayya. Ya, kita ulang dari sini. Faqala rabbi inni lima anzaltu ilai. Ya sukun ya bertasydid kemudian berhenti di sana sama saat wawu bertasydid. Ditekan ilai. Tidak ilai tapi anzalta ilai. Tidak ilai. Ya, tekan. Ada nabrah di sana. Ada kaidah nabr. Ya. Ada kok, kalau nggak salah ada di halaman ini, di buku ini ada ya. Coba dibuka halaman berapa sih kaidah nabr itu? Ada tidak? Kalau nggak salah ada. Nah, silakan kita coba cek ya. Sambil ayah bunda juga dibaca atau dibuka. Halaman berapa ya? Ada kalau tidak salah kaidah nabr. Nanti dicek aja ya. Ya, di nabr betul. Gitu ya. Anzalta betul. Anzalta ya, mohon maaf tadi kalau ada kesalahan. Anzalta ilayya min khairin faqir. Oke, kita ulang lagi yuk. Oke, kita ulang. Berhenti di ilayya. Ulang dari ini. Inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Allahu Akbar. Allah ya Allah. Selesai 24, lanjut 25. Ya, kita lanjut ke 25. Faja'athu
إحداهما تمشي على استحياء. Nah, berhenti di istihya. Hamzahnya jadi sukun. Saat hamzah sukun berarti ya panjang 5. Boleh juga 6 harokat, kemudian putus suaranya. Perhatikan. Alas tihya. Ya. Tidak. Ya. Ya. Tapi ya. Nampak atau tidak perbedaannya antara yang saya contohkan yang pertama dengan yang kedua? Nampak atau tidak perbedaannya? Nampak beda. Ya. Kalau yang pertama tadi alastihya, habis suaranya, tidak diputus, dihabiskan sebanyak 6 harokat. Tapi kalau yang kedua itu ada hamzah. Ya, yang kedua itu ada hamzah, makanya setelah dipanjangkan 6 harokat itu diputus. Ya, alastihya. Gitu ya. Alhamdulillah. Kenapa mesti dijelaskan begitu, Kang? Karena kan haknya hamzah dan mustahaknya hamzah begitu. Ya. Jadi mesti jelas. Kalau hanya sampai istihya tapi tidak diputus suaranya, berarti kan tidak ada hamzahnya. Belum terbawa. Belum terbaca hamzahnya. Aman. Yuk, kasih jempolnya. Yang aman kasih jempol. Mau kasih 2, mau kasih 4 dengan kaki 2. Boleh ya. Aman Kang gitu sambil 4 jempol. Masya Allah. Oke, lanjut. Berikutnya yuk lanjut. Alhamdulillah. Ya. Begitu. Mad wajib muttasil. Panjang 5 harokat. Saat waqaf dengan catatan hamzah di akhir kalimat berarti boleh juga 6 harokat. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Hati-hati, liyajzi. Jim dan zai sama apa beda? Coba saya mau cek dulu. Huruf jim dengan huruf zai itu sama apa beda? Sama atau beda? Beda, betul beda? Betul ya. Secara tempat juga beda. Cara pelafalan juga beda. Ya. Secara pelafalan. Maka jangan ketukar. Tidak liyajeji. Liyajeji. Ada yang bacanya liyajeji atau liyazeji. Ketukar, hati-hati. Jim dan zai kalau dalam bahasa Indonesia itu berarti apa? J dan Z. Ya, walaupun boleh jadi nanti berbeda. Kaidah dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran dengan pelafalan dalam bahasa Indonesia. Walaupun mirip-mirip bunyinya J dan zai. Kalau dalam bahasa Indonesia kan Kang Jen dan Kang Zen, nah itu ya contohnya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak sepenuhnya ada karakter ataupun sifat, berbeda dengan
bacaan yang kita pakai dalam atau pelafalan yang kita lafalkan dalam atau pada saat kita membaca Al-Quran, jim dan zai berbeda. Ya, jim itu ada di tengah lidah, kalau zai adanya di ujung lidah. Ya, ja, za, za. Ya, contoh yang mudahnya gitu. Kang Jen dengan Kang Zen sama beda? Beda. Yang satu pakai huruf jim, yang satu pakai huruf zai. Mana yang betul? Pakai zai. Kalau Jejen itu nama Sunda. Betul ya? Tapi kalau nama aslinya Zainun, gitu ya. Zen. Diserap ke bahasa Indonesia di Jejen. Oke, lanjut ya. Ayo, lanjut dulu. Liyajziyaka. Ulang dari maaf, kita lanjut. Ma saqaita, saqaita ya sukun sebelumnya fathah maka ya-nya harfulin. Ya, harfulin. Ya lin karena sebelumnya ada fathah. Lanjut. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihil qasas. Qasas, tebal, so dan sod, maaf ya, dua-duanya sod sih. Yang satu so harokat fathah, yang kedua juga sod harokat fathah. Tapi saat waqaf maka yang kedua jadi sukun. Alaihil qasas, qasas, so, naikin pangkal lidahnya. Kang, itu ada lam alif, harusnya diteruskan, betul. Kalau tidak kuat bagaimana Kang? Boleh berhenti di sana, tetapi ulang beberapa kalimat sebelumnya. Ulang dari waqassa. Waqassa 'alaihil qasas qala la takhaf. La takhaf. Fa jangan dihentak. La takhaf, la takhaf. Hati-hati, sempurnakan apanya? Aliran napas dan aliran suaranya. La takhaf, la takhaf. Tidak, la takhaf, la takhaf. Atau la takhaf. Apalagi kalau begitu. Ada? Yang bacanya dengan menempelkan kedua bibir. La takhaf. Ada la takhaf? Badai ke mana la takhaf? Bukan menempelkan kedua bibir. Tapi yang ditempelkan apa? Ujung gigi seri atas. La takhaf. Nempel dengan perut atau batnis syafah. Perut bibir bawah. Mana yang bagian yang basah? Ya. Ini agak dalam. La takhaf. Tidak. La takhaf. Jadi begini. La takhaf. Itu terlalu maju. Tapi ambil yang sejajar dengan gigi seri atas. Ujungnya. La takhaf. Aman? Jelas? Hati-hati. Karena suka ada yang mengucapkan huruf fa itu tidak dialirkan. Ya, ada di sini yang merasa begitu. Yang merasa huruf fa sukunnya masih terhenti napas suaranya. Ingat sifat-sifat ataupun huruf-huruf yang punya sifat apa? Hams atau mahmus, mahmusuha fahassahu syakhsun sakat. Huruf pertama yang disebut fa. Fahassahu syakhsun. Syakhsun sakat. Syakhsun sakat. Sama. Fa'af, if, uf. Alirkan napasnya, alirkan suaranya. Alhamdulillah. Masya Allah. Dulu iya, sekarang insya Allah enggak. Alhamdulillah. Saya nggak bisa bunyi tad fa-nya. Kenapa Bunda? Kenapa Mbak Uti? Kenapa nggak bisa ngucapin huruf fa? Kang, kalau yang sudah hilang gigi depannya bagaimana? Mas tatokna, semampu kita.
Tapi biasanya katanya yang sudah hilang ataupun yang sudah gugur gigi serinya, itu biasanya tetap masih bisa melafalkan katanya, walaupun mungkin tidak sesempurna yang masih ada giginya. Mangga silakan Munalina atau nuhun. Hanupis sudah hadir pagi ini ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kita lanjut yuk. Lanjutkan dulu ya. Ini setengah halaman terakhir. Nggak apa-apa. Berarti semampunya, ya, semampunya. Jangan juga dipaksakan. Kalau memang sudah tidak ada giginya kan bagaimana? Dipaksa-paksa juga pengen kembali seperti pas ada gigi ya susah. Nah, kecuali mungkin kalau ada yang serupa dengan gigi, misalkan gigi palsu misalkan. Nah, itu bisa aja. Walaupun belum tentu menjamin sama dengan gigi asli. Ya. Ya, secara posisi mungkin sama. Tapi belum tentu, belum menjamin. Walaupun bisa jadi ya, bisa jadi. Jadi silakan, mungkin ada yang pakai gigi palsu, bagian gigi serinya, gigi seri atas. Coba lafalkan huruf fa. Apakah sama? Saya biasa kemungkinan sama, tapi walaupun itu belum jaminan. Ya. Begitu. Terus kalau nggak pakai gigi palsu gimana ya? Semampunya kita. Kita mengira-ngirakan itu posisi ujung gigi seri atas. Fa. Insya Allah. Alhamdulillah. Maka selama kita masih diberikan kemampuan oleh Allah, masih diberikan anggota tubuh yang lengkap, maka sebagai bentuk tanda syukur kita salurkan pada yang baik-baik. Kita manfaatkan untuk beramal solih. Karena boleh jadi ketika nanti sudah Allah ambil ya beberapa anggota tubuh kita, karena mungkin faktor usia kita, itu akan terasa. Begitu kan? Jadi sendi-sendi yang masih lentur, ruku masih lancar, sujud masih nyaman, itu kan Masya Allah, jadi satu nikmat dan anugerah yang besar buat kita kan. Coba kalau sedang misalkan lagi sakit pinggang aja, misalkan ada gejala apalah gitu ya, yang bikin pinggang itu sakit, saat ruku kan gak nyaman. Betul gak? Boleh jadi kan itu jadi pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Tapi kan begitu, ya namanya juga kita manusia ya. Manusia itu kan ya tempatnya lupa, ya seringkali lalai. Khuliqa halu'a, jadi dibuat lalai. Padahal nikmat Allah begitu luar biasa. Nikmat Allah begitu tanpa batas. Ya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Lahirnya sehat, batinnya juga sehat. Ya, bentuk lahir kita sebagai bekal modal kita ibadah. Kan modal ibadah juga, modal sholat juga kan anggota tubuh, betul gak? Ya, dalam sholat itu kan ada anggota tubuh yang mesti terpenuhi. Saat sujud kan dahi kita, kemudian telapak tangan kita, lutut kita, kemudian apalagi perut, jari-jari kaki kita, itu kan mesti terpenuhi. Kemudian bagi yang masih diberikan kekuatan, kita mesti qiyam, berdiri, kewajiban untuk berdiri sebagai bagian dari keharusan yang harus dipenuhi. Nah, ini sebagai biasa ya, kita selipkan reminder khusus buat saya ya. Kalaupun ada yang baik-baik, itu sajanya bukan dari saya tapi dari Allah ya. Ini live ini hanya sebagai perantara saja ya. Kita sama-sama kok hari ini, sama-sama di hadapan Allah kita sama. Mungkin hari ini yang nampak itu, ketika nampak seperti ini ya, itu saatnya Allah tutup aib saya ya.
Allah yang tutupi aib saya. Saking maha rahman rahimnya Allah. Jadi yang baik-baik bukan dari saya, tapi dari Allah. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallah. Lanjut ya, yuk lanjut yuk. Sudah 1 jam 29 menit. Sambil terus tap layar yuk, baru 27.000. Masya Allah ya. Lanjut dulu, najauta, lanjut najauta. Najauta minal qawmil zalimin. Qalat ihdahuma ya abatis ta'jir. Perhatikan, abatis ta'jir. Haknya alirkan. Abatis ta'jir. Ada? Jir. Jir. Ya abatis ta'jir. Haknya alirkan. Tidak abatis ta'jir. Haknya mana? Tetap haknya alirkan, nafasnya alirkan, suaranya alirkan. Ya, ada khofa, ada lirihan suara. Abatis ta'jir, tetap harus terbawah. Lanjut. Inna khaira manis jartal qawiyul amin. Allah ya Allah. Lanjut berikutnya. Qala inni uridu an unkihaka ihda bnatai natai. Ya, sama, ya-nya tekan, naber. Ya, tidak natai, tapi ihdab natai. Ya, ditekan. Ulang dari mana? Ulang dari an unkihaka atau dari uridu. Uridu an unkihaka ihda bnatayya hatain. Berhenti di sini ya, biar nanti bisa sampai ke kalimat ataupun ke lanjutan ayat berikutnya. Ulang dari ihda. Mangga Ibu Mimi, wafiq barakallah wa iyyakum jazakillah khair. Terima kasih sudah hadir pagi ini ya. Kita lanjut dari ihda. Ihda bnatayya hataini ala an ta'jurani. Nih, panjang di sini 2 harokat. Ala an ta'jurani samaniya hijaj. 0 harokat, qalqalah, pantulkan. Pantulkan bunyinya, pantulkan suaranya. Fa in atmamta 'ashran fa min 'indik. Lanjut. Wa ma uri
أن أشق عليك. Ya sukun sebelumnya fathah, maka madlin lunakan bacaannya, panjangkan. Lanjut. Satajiduni insyaallah. Kita ulang. Satajiduni insyaallahu minas solihin. Di sini ni ada tanda alis, sya juga ada tanda alis. Kira-kira tanda alis yang pertama dengan yang kedua sama atau beda? Tanda alisnya sama atau beda? Di mana letak perbedaannya? Kira-kira di mana letak perbedaannya? Yang pertama tipis, Bunda Neni. Letak perbedaannya di gigi, Bunda Eti. Yang kedua tebal bergigi. Yang pertama tipis, yang kedua tebal. Oke, sip, aman. Ya, yang pertama tipis, yang kedua tebal. Yang pertama dia tidak bergigi, kemudian yang kedua dia bergigi. Kalau ada dua tanda alis yang berbeda, kira-kira secara hukum sama atau beda? Ya, betul. Secara hukum kira-kira sama apa beda? Apa hukumnya? Yang pertama, lihat rumusnya. Yang pertama adalah mad jaiz. Yang pertama adalah mad jaiz. Yang kedua adalah mad wajib. Mad jaiz, mad wajib. 5 harokat dibaca mad jaiz. Yang kedua 5 harokat dibaca mad wajib. Persamaannya, ini persamaannya ya. Kita bicara persamaannya dulu. Persamaannya adalah di saat ada mad bertemu dengan hamzah. Jadi persamaannya dua-duanya itu ada mad bertemu dengan hamzah. Tadi kan kita bicara perbedaannya. Ada bedanya, ada hukumnya, beda hukumnya dan sebagainya. Tapi ada juga persamaannya. Di mana persamaannya? Di saat kita mengetahui adanya mad bertemu dengan hamzah. Itu persamaannya. Mad bertemu dengan hamzah. Jadi sama-sama sebab hamzah. Mad jaiz sebab bertemu dengan hamzah. Mad wajib mad yang bertemu dengan hamzah. Itu kita lihat dari sisi persamaannya. Perbedaannya, kalau yang pertama, nih kita lihat. Kalau yang pertama, mad dengan hamzahnya itu berlainan kalimat. Mad ada di kalimat satajiduni. Nih ada di sana. Hamzah ada di kalimat berikutnya. Insya'a. Ini yang MJM, yang mad jaiz munfasil. Terpisah. Ya, berbeda posisi, berbeda kondisi. Sedangkan yang mad wajib, yang MWM atau kita tulis di mushaf itu 5 MWPA, 5 harokat mad wajib. Nah, itu di saat ada mad bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang sama. Kalimat apa? Sya'a. Sya'a. Membentuk kalimat yang sama. Bisa dipahami?
Jadi kalau ditanya adakah persamaan antara mad wajib dan mad jaiz? Ada. Apa? Sama-sama setelahnya ada mad. Ada hamzah. Perbedaannya di mana? Yang jaiz mah kalimatnya terpisah. Yang wajib mah kalimatnya tersambung. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Aman. Bisa. Masih adakah yang bingung membedakan antara mad jaiz dengan mad wajib? Masih ada yang bingung masih? Siapa yang masih bingung? Siapa yang masih bingung membedakan antara mad jaiz dengan mad wajib? Bingung? Alhamdulillah. Ya, bisa insya Allah ya. Yang bingung, alhamdulillah tidak apa-apa. Kerasa mengganggu nggak? Ini sepertinya mic-nya nih, alhamdulillah ya. Saya sebentar. Masih bingung? Nggak apa-apa. Ya, yang masih bingung nanti kita terus ikuti pelan-pelan. Kita bahas pelan-pelan. Ya, kita bahas pelan-pelan. Insya Allah. Oke, kita lanjut dulu. Ayo kita lanjut. Ya, jadi kesimpulannya nih 5 MJ Pa. Bagaimana biar nggak bingung? Ingat rumusnya. Kalau yang sudah punya mushaf ini, nih, kalau yang sudah punya mushaf ini, insya Allah akan sangat terbantu. Ngebantu nggak fitur-fitur yang ada di atas kalimat-kalimat itu? Kira-kira ngebantu nggak? Yang sudah punya nih, siapa yang sudah punya? Kalau yang sudah punya, insya Allah nggak akan bingung. Kenapa? Karena sudah disematkan rumusnya. Tuh. 5 MJ. Oh, MJ. Tinggal ayah bunda ikut saja live ini saat pakai mushaf ini. Ya. Jadi nggak usah nyontek catatan, betul. Yang lama nggak apa-apa. Yang lama juga sama. Tapi kalau yang lama itu kan hanya tulisan mad aja. Betul ya? Kalau yang lama itu kan hanya tulisan mad saja. Kalau yang ini sudah disertakan dengan tulisan angka, kemudian rumusnya dan cara bacanya. Nah, sama-sama silakan Bunda Sania. Nah, ada yang belum punya? Siapa yang belum punya? Nah, yang belum punya bagaimana Kang? Ya udah pakai yang punya dulu aja. Yang ada di rumah dipakai dulu aja, nggak apa-apa. Ya. Ya, gitu. Akang punya Qur'annya? Saya punya. Ini ada lagi dipakai juga. Gitu. Makanya pakai yang ini juga sama. Jadi kalau kita pakai yang ini, itu kita bedah. Harus ganti? Nggak perlu. Ya Bunda Laiha. Tapi kalau mau, silahkan. Tapi saran saya pakai yang sudah ada di rumah. Ya, terutama bagi yang masih bingung-bingung. Tapi kalau yang sudah bisa, yang sudah lancar, pakai aja mushaf yang ada di rumah. Ya, maksimalkan mushaf yang ada di rumah. Nah, yang pengen nanti di akhir, ya kita fokus belajar dulu. Kita selama 1,5 jam atau 2 jam gitu fokus belajar. Ya, tidak fokus naik turunin keranjang kuning. Nah, nanti di akhir ya, Pak Budi ya. Pokoknya yang pengen buku, yang pengen mushaf nanti di akhir. Begitu. Karena ya fokusnya kita mau belajar. Ya fokusnya belajar. Berapapun. Oh iya. Ini mikrofonnya kan mikrofon ini ya, kondensor. Jadi memang suara masih masih yang dari luar masih masuk. Tapi mudah-mudahan nggak ganggu ya. Mudah-mudahan tetap aman ya. Ini sudah saya coba settingan audionya, tapi tetap sama sepertinya memang dari karakter mikrofonnya. Ya, nanti sambil saya setting yang lain ya. Yang penting lebih jelas ini atau lebih jelas tukang bubur? Lebih jelas suara saya atau lebih jelas suara tukang bubur? Insya Allah ya. Nah, itu tukang bubur.
Ada yang mau bubur sekalian biar saya pesankan? Masya Allah, itu iklan ya, itu endorse. Endorse tukang bubur ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini bukan dalam rangka mengendorse tukang bubur ya, bukan. Suara tukang bubur. Berarti yang kenceng banget suara tukang bubur. Tadi kan yang kenceng banget suara saya. Berarti saya tukang buburnya gitu. Ya, kadang ada kadang hilang nih keresek-keresek tuh. Ini masih saya cari nih. Karena kan kita pakai settingan baru ya. Mahal di ongkir dan nggak akan kemakan. Ya. Alhamdulillah. Ya udah, kita selesaikan dulu ya. Ini sudah ada yang kukurubukan nih. Bunda suka sih. Alhamdulillah, itu ada iklan. Jadi mohon maaf ya. Jadi setiap jam 8, setengah 9, jam 9 biasanya nanti ada iklan. Iklan alami ya. Saya mah iklannya alami. Iklan alami tukang bubur, Masya Allah. Lanjut ya. Oke, lanjut. Ayat terakhir, ayat 28. Qala dzalika baini wa bainak. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai. Ya, sama ya, ya bertasydid maka tekan, saat berhenti dia tekan. Alai. Alai. Nah, lanjut. Wallahu ala ma naqulu wakil. Wallahu, hati-hati tidak wa. Wallah, tapi wa. Wallahu, tidak wa, bukan wa tapi wa. Ya. Wallahu, bukan wallah. Wa antara wa. Ya, lafad Allah wajib tafkhim. Yang tafkhim lafad Allahnya. Wawunya tidak perlu terbawa tafkhim. Ya. Yang tafkhim adalah lafad Allahnya. Wawunya tidak perlu tafkhim. Wawunya tetap tipis. Wa, makanya dibunyikan bunyi fathah. Bunyi vokal A. Ingat. Saat ada huruf tipis, kemudian dia berharokat fathah, maka bunyi vokalnya bunyi vokal A. Bukan bunyi vokal O. Kalau bunyinya begini, coba kita kuis. Kalau bunyinya begini, wallah, wallah. Wallahu. Kalau saya bunyikan demikian, kira-kira bunyi vokalnya bunyi vokal A atau bunyi vokal apa? Kalau cara bunyikannya barusan, wallah. Nah, bisa? Jelas? Ketebak caranya, ketebak? Ya, mendekat ke O atau bunyi vokal O. Kenapa itu bisa terjadi, Kang? Kenapa wawu yang mestinya bunyi vokal A tetapi malah jadi bunyi vokal O? Kenapa? Sering saya sampaikan, sering saya bahas, kalau kita fokus pada lafaz Allah saja, artinya ketika masuk ataupun ketika membunyikan wawunya, tidak kita perhatikan wawunya, maka kemungkinan besar bunyi vokalnya akan bunyi vokal O. Ya. Kemungkinan besar akan bunyi vokal O. Tidak terbuka mulutnya. Yes. Ya. Tidak seri itu betul. Bisa dipahami? Jadi tidak terbuka mulutnya.
Sehingga bunyi vokal jadi bunyi vokal O. Sedangkan wawu mesti terbuka. Wa, tidak wo. Tidak wo, tidak naik pangkal lidahnya. Ya, wallah, baru masuk lafaz Allah, lamnya naikin pangkal lidah. Oke. Ulang lagi. Terakhir. Ulang. Wallahu ala ma naqulu wakil. Allah ya Allah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil